Selamat siang, salam sejahtera untuk kalian semua. Semoga kalian sehat-sehat dan salam sejahtera. Saya perkenalkan diri saya. Nama saya Ferdi Agus Tahu. Saya di SMK Negeri 1 Bariyi dipercayakan menjadi Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Ya, baik adik-adik sekalian, pada kesempatan ini, pada kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, saya coba menjelaskan gambaran apa itu kurikulum, seperti apa itu kurikulum di SMK. Yang pertama, supaya adik-adik sekalian bisa tahu bahwa kurikulum adalah seperangkat pedoman atau pelajaran yang mengatur tentang proses pembelajaran atau kegiatan pembelajaran di salah satu sekolah. Bagaimana dengan di SMK punya? Nah, untuk kurikulum di SMK punya itu berkaitan lebih menekankan pada dunia kerja atau keterampilan. Kalian tahu bahwa masuk di SMK ini adalah orientasinya adalah keterampilan yang kemudian kalian bisa tamat dan terserap di dunia kerja. Itu harapannya. Oleh karena itu, desain kurikulum ini di tingkat SMK, khususnya SMK Bariyi, konsepnya adalah kita coba menyusun perangkat pelajaran untuk ke depan ini, untuk tahun ajaran baru ini, dengan melibatkan dunia usaha. Ya. Kita harapkan bahwa menyusun kurikulum ini dunia usaha melibatkan, atau DUDI, atau dunia industri. Apa tujuannya? Supaya proses pembelajaran di sekolah itu bisa sesuai dengan di lapangan kerja. Sehingga harapannya ketika kalian tamat bisa terserap di dunia kerja. Itu sasaran akhir kurikulum di SMK. Sehingga kurikulumnya itu sifatnya fleksibel. Ya, sifatnya fleksibel sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Baik adik-adik sekalian yang saya cintai, sebelum saya mengupas atau menjelaskan lebih detail tentang kurikulum, saya coba beri informasi kepada adik-adik sekalian tentang struktur organisasi SMK Negeri 1 Bariyi. Yang pertama itu mulai dari Ibu Kepala Sekolah. Kalian sudah tahu bahwa Ibu Kepala Sekolah itu siapa, itu sudah diperkenalkan oleh beliau sendiri. Lalu yang berikut di bawah Ibu Kepala Sekolah ada 4 wakil kepala sekolah. 4 wakil kepala sekolah ini menangani 4 bidang masing-masing. Yang pertama, wakil kepala sekolah di bidang kurikulum, yaitu saya sendiri. Kemudian wakil bidang kepala sekolah yang menangani kesiswaan itu Ibu Irma. Nanti adik-adik bisa tahu nanti. Kemudian wakil kepala sekolah yang menangani bidang hubungan masyarakat, yaitu oleh Pak Felix sendiri. Ya, nanti adik-adik bisa lihat juga siapa itu, seperti apa itu Pak Felix. Lalu kemudian wakil kepala sekolah yang menangani bidang sarana prasarana itu adalah dipercayakan pada Pak Rikar Ganes. Nanti adik-adik bisa lihat. Baik, selanjutnya saya perkenalkan juga kepada adik-adik. Di SMK Bariyi ini memiliki 7 kompetensi keahlian. Yang pertama, kompetensi keahlian TBSN, yaitu teknik bisnis sepeda motor. Ya, teknik dan bisnis sepeda motor. Itu ketuanya atau ketua kompetensi keahliannya adalah Pak Maximus Jahan. Ya. Lalu yang kedua adalah kompetensi keahlian agribisnis pengolahan hasil pertanian atau APHP. Itu diketuai oleh Pak Pascal sekarang, Pak Pascal Minunari. Lalu yang kedua, kompetensi keahlian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Itu nama disingkatnya ATPH. Itu ketua kompetensi keahliannya. Baik, yang berikut kompetensi keahlian DPIB atau Desain, Pemodelan, dan Informasi Bangunan. Itu
ketuai atau ketua kompetensi keahlian adalah Ibu Sulastri Kurnia Kudus. Kemudian ketua kompetensi keahlian agribisnis ternak ruminansia, itu ketuanya adalah Pak Edi Benar. Kemudian ketua kompetensi keahlian tata boga atau Tabo, itu ketuanya adalah Pak Yono. Dan yang terakhir, ketua kompetensi keahlian KKBT atau Kria Kreatif Batik dan Tekstil, yaitu Pak Francisus Angkas. Jadi adik-adik sekalian, di SMK Negeri 1 Bari ini memiliki 7 kompetensi keahlian, dan masing-masingnya memiliki ketua kompetensi keahlian. Lalu kemudian di dalamnya ada berapa guru-guru kejuruan yang memiliki kompeten masing-masing, yang sudah profesional dengan bidang masing-masing. Baik, seperti itu dia punya perkenalan, dia punya kompetensi keahlian, struktur organisasi secara keseluruhan. Sedangkan untuk wali kelas nanti adik-adik sekalian itu bisa bangun komunikasi lewat WA atau Messenger. Jadi wali kelas membuat grup dia di situ nanti, sehingga adik-adik sekalian bisa tahu siapa wali kelas kami dan seperti apa. Nah, itu nanti wali kelas yang membuatkan grup. Ya, seperti itu. Baik, adik-adik sekalian yang saya cintai, berkaitan kurikulum SMK Negeri 1 Bari ini, itu di dalam kompetensi keahliannya itu saya perkenalkan, kalian nanti akan menemukan mata pelajaran untuk tingkat SMK. Baik, saya perkenalkan, untuk mata pelajaran di SMK ini ada pengelompokan, ada kelompok muatan nasional, ada kelompok muatan kewilayahan, dan ada kelompok muatan peminatan kejuruan. Ya, saya coba berikan satu persatu. Yang pertama, muatan nasional ini terdiri atas pendidikan agama dan budi pekerti. Yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang ketiga, bahasa Indonesia. Yang keempat, matematika. Yang kelima, sejarah Indonesia. Yang keenam, bahasa Inggris dan bahasa lainnya. Itu kelompok mata pelajaran muatan nasional. Dan ini kalian dapat nanti di kelas 10, di kelas 11, dan kelas 12. Ada sebagian mata pelajaran yang hanya di kelas 10 saja, yaitu sejarah Indonesia. Di kelas 11, kelas 12, kalian tidak dapat lagi. Sedangkan di kelas 12 nanti, kalian tidak hanya belajar bahasa Inggris, tapi ada bahasa lainnya, yaitu bahasa Jerman. Ya, seperti itu. Lalu kemudian ada kelompok muatan kewilayahan, yaitu seni budaya dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ini kalian belajar juga PJOK-nya di kelas 10 dan kelas 11, dan seni budayanya. Sedangkan kelas 12-nya kalian tidak dapat lagi itu. Jadi seni budayanya hanya kelas 10, sedangkan kelas PJOK-nya dapatnya di kelas 10 dan 11. Lalu kemudian ada muatan peminatan kejuruan. Kalian nanti akan belajar di kelas 10-nya fisika, simulasi dan komunikasi digital atau SIMDIK. Kemudian ada biologi dan ada kimia. Itu hanya belajar di kelas 10. Sedangkan mata pelajaran dasar-dasar program kalian dan kompetensi kalian itu akan kalian pelajari lebih khusus di masing-masing kompetensi keahlian. Ya. Jadi untuk dasar-dasar program kalian itu kalian hanya dapat di kelas 10, sedangkan kompetensi keahliannya kalian dapat nanti di kelas 11 dan 12. Ya. Baik, seperti itu dia punya gambaran mata pelajaran yang akan kalian belajar di SMK nanti. Lalu yang berikut adik-adik sekalian, seperti yang saya jelaskan bahwa kurikulum SMA ini menekankan pada keterampilan. Jadi kurikulum SMK ini dia lebih fokus atau menekankan pada keterampilan. Sehingga kedepannya ini
model pembelajarannya adalah lebih banyak praktek. Atau kalau kita buat porsinya 70% praktek, kita harapkan 30%-nya teori. Ya. Lalu prakteknya seperti apa, adik-adik? Prakteknya itu adalah lebih menjurus pada kompetensi kalian yang kalian ambil di sini. Ya. Lalu kemudian praktek itu paling tidak sesuai dengan tuntutan dunia usaha atau dunia industri. Itu yang kita harapkan dan kalian dapatkan nanti di SMK Negeri 1 Bari. Lalu kemudian bagaimana mendalami praktek itu? Praktek tersebut akan kalian dalami pada saat kegiatan PKL atau prakerin. Nah, kapan kalian menjalankan praktek kerja lapangan atau praktek kerja industri? Itu nanti pada saat kalian masuk ke kelas 11. Ya. Sesuai dengan aturannya bahwa lama praktek kerja industri atau PKL-nya adalah 6 bulan. Itu berarti 6 bulan adik-adik berada di dunia usaha atau dunia industri. Ya, seperti itu. Jadi nanti akan dijelaskan oleh Wakasek Humas nanti dunia usaha yang sudah bermitra dengan SMK Negeri 1 Bali. Tapi kalian sudah tahu bahwa kalian nanti akan praktik di dunia usaha atau dunia industri itu lamanya 6 bulan. Nah, di situ nanti kalian akan belajar secara nyata berhadapan dengan kehidupan di masyarakat atau kehidupan di industri seperti apa. Nah, setelah itu nanti kalian akan melaporkan hasil kegiatannya dan mendapatkan sertifikat. Seperti itu prosesnya. Baik adik-adik sekalian yang saya hormati, bagaimana dengan situasi sekarang? Ya, baik. Situasi sekarang kita punya ini, kalian tahu bahwa dunia sedang dibabahi oleh pandemi COVID-19 yang mengancam dalam segala hal. Salah satunya adalah di bidang pendidikan. Ya, kita tahu bahwa proses pembelajaran sekarang ini adalah lebih banyak di rumah. Ini tergantung zona. Nah, saya mau jelaskan kepada adik-adik bahwa sekarang ini masuk tahun ajaran baru ini sesuai dengan instruksi gubernur dan juknis dari Dinas Pendidikan Provinsi NTT yang berkaitan tentang proses pembelajaran pada masa tatanan normal baru pada tahun pelajaran 2020-2021, bahwa daerah kita Manggarai ini berada di zona merah, bukan zona hijau. Nah, itu berdasarkan instruksi dan juknis dari pemerintah provinsi dan diperkuatkan oleh instruksi bupati. Nah, bagaimana sistem pembelajaran di daerah zona yang bukan zona hijau? Maka sistem pembelajarannya atau model pembelajarannya adalah model belajar dari rumah atau BDR. Ya, baik. Supaya kalian tidak bingung bagaimana belajar dari rumah, SMKN 1 Bali ini sudah mengalami belajar dari rumah, yaitu sejak bulan Maret, tepatnya tanggal 20 Maret. Jadi selama ini bukan hal yang baru lagi belajar dari rumah. Jadi selama ini Bapak Ibu guru di sini sudah menjalankan proses KBM jarak jauh atau belajar dari rumah ini berjalan lancar. Nah, untuk ke depan ini tahun ajaran baru, maka SMK BRI menerapkan hal yang sama sesuai dengan instruksi dan juknis, yaitu belajar dari rumah. Bagaimana modelnya? Modelnya nanti yang pertama dengan menggunakan sistem dalam jaringan atau daring, dan juga dengan menggunakan sistem luar jaringan atau luring. Ya. Yang dalam jaringan itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, kalian memiliki HP Android. Ya, lalu kemudian pastikan bahwa kalian juga memiliki pulsa paket. Nah, dengan memiliki fasilitas itu, maka kalian bisa menjalankan pembelajaran dalam sistem jaringan. Nah, aplikasi apa yang akan kita pakai? Ada banyak aplikasi yang dipakai. Baik adik-adik sekalian, model pembelajaran dari rumah atau jarak jauh ini ada aplikasi-aplikasi yang akan kita terapkan atau yang akan kita pakai.
yang dipakai oleh Bapak Ibu guru di sini. Contohnya aplikasi Google Classroom, ya. Kemudian ada juga Google Form. Lalu kemudian bisa juga menggunakan media-media sosial seperti WhatsApp buat dalam grup, kemudian FB atau Messenger. Jadi prinsipnya adalah media-media itu adik-adik bisa jangkau tidak hanya dari aspek guru tetapi dari aspek siswanya. Jadi prinsipnya adalah lebih mengutamakan keterjangkauan oleh siswa, ada kesesuaian oleh siswa. Lalu yang berikut adalah kenapa kita belajar dari rumah. Kalian tahu bahwa tujuannya adalah lebih mengutamakan keselamatan, kesehatan siswa termasuk Bapak Ibu guru dan juga orang tua siswa. Maka kebijakan ini diambil untuk mencegah penularan sehingga adik-adik bisa belajar dari rumah. Itu dia punya prinsip belajarnya. Lalu yang berikut, media pembelajaran daring ini ada banyak alamat atau link atau tautan yang adik-adik bisa download, ya, atau bisa browsing, bisa searching di internet. Saya kasih contoh, misalnya rumah belajar, ya, itu dari Kemdikbud, ya, yaitu belajar.kemdikbud.go.id. Ini salah satu contoh. Lalu kemudian ada juga TV edukasi, ya, itu yang tautan-tautan alamat kalau adik-adik mau belajar lebih mendalam lagi dari sumber lain, ya. Ada banyak sekali media atau tautan atau alamat yang kalian bisa belajar dari dengan menggunakan internet itu. Ada banyak alamatnya di situ. Tetapi untuk sekarang ini konsep SMK BRI ini kita menggunakan konsep kombinasi, yaitu konsep dalam jaringan dan konsep luar jaringan. Nah, dalam jaringan tadi itu kita pertimbangkan dia punya ketersediaan fasilitas yang dimiliki oleh adik-adik. Apakah adik-adik punya HP, apakah adik-adik yang punya pulsa paket, maka proses daringnya berjalan. Nah, kalau itu tidak punya, maka ada opsi lain atau pilihan lain, yaitu opsi luar jaringan atau secara manual, ya. Maka kedepannya ini lembaga SMK BRI ini akan tetap membuat jadwal atau roster seperti layaknya roster harian. Tetapi pembagian mata pelajarannya konsepnya adalah tidak seperti roster harian, ya. Misalkan saya kasih contoh, hari Senin misalkan kelas 10 matematika semua, hari Selasa misalnya bahasa Inggris semua. Jadi secara serempak, ya. Sehingga bagi adik-adik yang tidak bisa jangkau belajar daring, Bapak Ibu guru tetap hadir di sekolah ini untuk melayani kalian. Misalkan kalian mau ambil modul atau rangkuman materi dari guru mata pelajaran atau mengambil tugas, lalu adik-adik bisa perbanyakkan sendiri untuk bisa belajar dari rumah, ya. Jadi itu konsep pembelajaran dari SMK BRI selama masa pandemi ini. Nah, apabila nanti daerah Manggarai ini bukan lagi zona merah tapi zona hijau, maka proses pembelajaran lagi bukan daring secara penuh tetapi tatap muka. Jadi konsepnya nanti adik-adik, jika nanti satu waktu daerah Manggarai ini adalah zona hijau, maka kita punya konsep, ada istilah konsep silang. Saya kasih contoh misalnya begini. Hari Senin nanti, contoh ini. Hari Senin jadwalnya kelas 10 belajar tatap muka di rumah. Sedangkan kelas 11, kelas 12 belajar dari rumah atau BDR. Hari Selasa kelas 11 datang ke sekolah, sedangkan kelas 10 dan kelas 12 belajar dari rumah. Dan hari Rabu kelas 12 datang ke sekolah, sedangkan 10 dan 11 belajar dari rumah. Itu namanya sistem silang. Lalu kemudian masuk ke hari Kamis, kelas 10 lagi, ya, belajar di sekolah, sedangkan 11 dan 12 belajar dari rumah, dan seterusnya. Baik, untuk hari Kamis itu kembali lagi kelas 10 belajar di sekolah, tatap muka di sekolah, sedangkan 11 dan 12 belajar dari rumah. Sampai dengan Jumat dan Sabtu, sistemnya seperti itu.
Nah, berdasarkan Juknis yang dikeluarkan dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi NTT berkaitan pembelajaran pada tatanan normal baru ini, ada beberapa mata pelajaran yang memang harus tatap muka. Itu kalau pada saat zona hijau, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan kejuruan. Sedangkan selain mata pelajaran itu tetap belajar dari rumah atau dengan menggunakan sistem daring atau kombinasi tadi daring dan luring. Jadi seperti itu. Jadi untuk 2 bulan ke depan ini istilahnya masa bulan transisi ini kita tetap menjalankan ikut protokol kesehatan. Seperti apa nanti perkembangan setelah 2 bulan ke depan, konsepnya seperti apa tergantung dari situasi pandemi COVID-19 ini. Jadi baik adik-adik sekalian, untuk SMK Negeri 1 Bari ini proses KBM-nya itu kalau tahun ajaran sebelumnya ini dia 5 hari kerja atau 5 hari sekolah. Sedangkan untuk tahun ajaran baru ini kita sudah sepakat dengan berbagai pertimbangan proses sekolahnya atau KBM-nya adalah 6 hari. Ya, 6 hari sekolah. Lalu kemudian bagaimana persyaratan-persyaratan aturan-aturan akademik berkaitan kenaikan kelas. Untuk SMK Negeri 1 Bari ada kriteria yang sudah dipakai selama ini berkaitan kenaikan kelas. Yang pertama adalah peserta didik harus memiliki karakter baik atau perilaku baik. Itu berarti jika kalian nanti menjalankan sekolah memiliki karakter yang tidak baik atau berbuat onar-onar yang tidak sesuai dengan aturan, dengan sendirinya pasti akan keluar atau gugur dari sekolah ini. Ya, lalu yang kedua berkaitan kehadiran. Jika kehadiran kalian nanti tidak mencapai 85%, maka dengan sendirinya kalian keluar dari sekolah ini atau yang namanya gugur. Lalu yang ketiga itu berdasarkan nilai atau prestasi akademiknya. Jika memiliki lebih dari 3 mata pelajaran, kalian punya nilai di bawah KKM, maka dengan sendirinya kalian gugur dari sekolah ini. Jadi itu persyaratan atau kriteria kenaikan kelas di lembaga SMK Negeri 1 Bari. Baik adik-adik sekalian, proses perkenalan dari kami sebagai kurikulum, mulai dari apa itu kurikulum, seperti apa mata pelajarannya, kemudian tambahannya struktur organisasi, sampai dengan gambaran-gambaran model pembelajaran, saya sudah jelaskan. Harapannya adik-adik bisa memahami, bisa menulis, sehingga kemudian kalian bisa belajar kembali. Nah, ketika suatu waktu nanti adik-adik datang ke sini, atau pada saat daerah kita zona hijau, kalian menjalankan proses sekolahnya tatap muka, maka kalian tidak perlu kaget. Tidak perlu tanya lagi seperti apa kurikulumnya, seperti apa mata pelajarannya, lalu kriteria kenaikan kelasnya seperti apa. Kalian tidak perlu kaget lagi atau tanya lagi, karena semuanya saya sudah jelas. Jadi seperti itu saja gambaran kurikulum SMK Negeri 1 Bari. Saya sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ferdianus Tahu, panggilannya Ferdi, mengucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam buat keluarga. Terima kasih. Baik, selamat datang peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Selamat bergabung di SMKN 1 Bari di Kecamatan Bari, Kabupaten Manggarai. SMK 1 Bari adalah merupakan salah satu SMK negeri di Kabupaten Manggarai dengan visi dan misinya, di mana visinya adalah terwujudnya pendidikan kejuruan yang bermutu guna membentuk manusia yang beriman, mandiri, produktif, dan kompetitif. Kemudian misinya adalah menyelenggarakan pendidikan kejuruan multi kompetensi dengan potensi nasional, wilayah, dan kebutuhan masyarakat tanpa diskriminasi. Yang kedua, misi yang kedua
mewujudkan tamatan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, cerdas, dan kompetensi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian visi misi yang ketiga, membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi manusia yang mandiri, produktif, dan berdaya saing. Misi yang keempat, melaksanakan pendidikan berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Kemudian tujuan SMK Negeri 1 BRI yang pertama yaitu tujuan pendidikan menengah kejuruan. Yang pertama, meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Dan tujuan yang kedua adalah mengembangkan potensi bakat dan minat generasi muda untuk menjadi tenaga kerja yang menengah, yang beriman, mandiri, cerdas, produktif, dan berdaya saing baik tingkat lokal, nasional maupun internasional. Kemudian tujuan yang ketiga adalah menghasilkan tamatan yang beriman, mandiri, produktif, dan kompetitif, serta bertanggung jawab dengan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan, ilmu pengetahuan dan keterampilan dengan prinsip belajar sepanjang hayat, serta mampu bersikap responsif dan adaptif terhadap perkembangan di tengah era global. Saya sendiri sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas atas nama Felixius Farjuno, SPD GR, saya sudah ditugaskan di SMKN 1 BRI sejak tahun 2010, sehingga kurang lebih sekarang sudah posisinya 10 tahun untuk mengabdi di SMKN 1 BRI. Dan tugas saya dipercayakan untuk menjadi Wakasek Humas di tahun pelajaran 2020-2021, yaitu untuk membangun kerjasama antara masyarakat, dunia industri, dan instansi-instansi terkait. Kemudian adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Humas di SMKN 1 BRI, yang pertama adalah menjalin kerjasama antara dunia usaha atau dunia industri, dan juga instansi-instansi terkait berkaitan dengan semua kompetensi kalian yang ada di SMKN 1 BRI. Dan perlu diketahui, SMKN BRI itu terdiri dari 4 bidang keahlian, yaitu yang pertama adalah bidang keahlian teknologi dan rekayasa dengan program keahlian yaitu teknologi konstruksi dan properti, dan kompetensi keahliannya adalah desain pemodelan informasi bangunan. Kemudian program keahlian yang kedua adalah teknik otomotif dengan kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor atau yang sering disingkat dengan TBSM. Kemudian bidang keahlian yang kedua adalah agribisnis dan agroteknologi. Dengan program keahlian ada 3, yaitu agribisnis tanaman, agribisnis ternak, dan agribisnis pengolahan hasil. Dengan kompetensinya, agribisnis tanaman adalah ATPH, agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, agribisnis ternak dengan kompetensi keahlian agribisnis ternak ruminansia, dan yang ketiga agribisnis pengolahan hasil pertanian dengan kompetensi APHP, agribisnis pengolahan hasil pertanian. Dan bidang keahlian yang ketiga adalah pariwisata dengan program keahliannya adalah kuliner dan kompetensi keahliannya adalah tata boga. Dan yang terakhir adalah bidang keahlian seni dan industri kreatif dengan program keahlian desain dan produk kreatif kriya, dan kompetensi keahliannya adalah kriya kreatif batik dan tekstil, dan atau disebut dengan singkatannya adalah KKBT. Jadi dari keempat
bidang keahlian dan 7 kompetensi keahlian ini, yaitu SMKN 1 BRI sudah menjalin kerjasama dengan dunia industri, dunia usaha, begitu juga dengan instansi terkait sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Misalnya, pada kompetensi keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan, SMKN 1 BRI sudah bekerja sama dengan dunia usaha, yaitu khususnya yang bergerak di bidang konsultan, yaitu baik itu konsultan perencana, konsultan pengawas, dan juga ada CV-CV yang bergerak sebagai pelaksana dalam proyek. Kemudian yang berikut adalah bekerja sama dengan instansi terkait. Dalam hal ini adalah Dinas PU, Dinas Pekerjaan Umum, karena berkaitan dengan kompetensi di bidang jasa konstruksi. Kemudian di kompetensi ini juga SMKN 1 BRI sudah bekerja sama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah 4 Surabaya. Dalam hal ini adalah lembaga yang bekerja sama dengan LPJK untuk melakukan sertifikasi kompetensi terhadap peserta didik. Dan kegiatan sertifikasi kompetensi ini, peserta didik terutama untuk peserta didik yang ada di DPIB, kita sudah lakukan 1 tahun lalu, yaitu melakukan uji sertifikasi kompetensi sebagai drafter atau juru gambar bagi anak didik yang ada di DPIB, sehingga mereka untuk sekarang mereka punya sertifikat untuk menjual keterampilan dan ilmu yang mereka sudah dapat di SMKN 1 BRI di dunia usaha ataupun di dunia industri. Kemudian yang kedua adalah kerjasama untuk kompetensi kalian teknik dan bisnis sepeda motor atau TBSM. Ini juga SMKN 1 BRI yaitu sudah bekerja sama dengan CV Nasional Motor di Rute, begitu juga dengan dunia industri atau dunia usaha-usaha lain yang bergerak di sepeda motor. Dan ini kita sudah kirim siswanya sampai ke Labuan Bajo, kemudian Manggarai Timur. Itu ada beberapa kabupaten ini kita sudah melakukan kerjasama berkaitan dengan tempat praktek kerja lapangan daripada setiap peserta didik. Yang berikut ATPH, kompetensi kalian ATPH. Ini juga SMKN 1 BRI sudah melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, begitu juga dengan instansi terkait sesuai dengan kompetensi mereka, yaitu yang bergerak di bidang pertanian. Kemudian ATR, agribisnis ternak ruminansia, ini juga sama, yaitu kita sudah melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, tambah dengan instansi-instansi terkait sesuai dengan bidang kompetensi kalian di jurusan tersebut. Kemudian yang berikut, agribisnis pengolahan hasil pertanian, APHP atau singkat dengan APHP. Ini juga kita sudah melakukan kerjasama, bahkan ini kita sampai luar Kabupaten Manggarai, yaitu sampai di Ngada, yaitu di dunia usahanya untuk menempatkan siswa melakukan praktek kerja lapangannya di dunia industri tersebut. Kemudian di pariwisata, yaitu kuliner atau kompetensi keahliannya tata boga, kami juga sudah melakukan kerjasama dengan beberapa dunia usaha, terutama yang bergerak di bidang kuliner, yaitu di Labuan Bajo, Hotel Ayana. Kita sudah lakukan MOU dengan mereka untuk menempatkan peserta didik dari SMKN 1 BRI ini untuk melakukan praktek kerja lapangannya. Begitu juga di tempat lain, di Ngada. Di Ngada ada juga di Riung, yaitu ada satu tempat di sana, sehingga setiap kali SMKN atau peserta didik dari SMKN 1 BRI yang kompetensi kalian tata boga ini, pada saat mereka melakukan praktek kerja lapangan, kami akan utus mereka ke tempat-tempat tersebut. Sedangkan untuk yang terakhir, yaitu kompetensi kalian kriya, kreatif, batik, dan tekstil, ini baru tahun kedua yang sekarang mereka baru di kelas 11, sehingga untuk sementara mereka belum pernah melakukan
praktek kerja lapangan, tetapi dalam konsep kami ke depan kita akan melakukan kerjasama dengan dunia industri ataupun dunia usaha atau kerajinan-kerajinan yang berkaitan dengan tenun di Kabupaten Manggarai ini ataupun wilayah sekitarnya. Yang berikut adalah kegiatan daripada Humas ini, salah satunya tadi adalah melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, kemudian dengan instansi terkait, juga mengatur tentang praktek kerja lapangan daripada peserta didik. Ya, praktek kerja lapangan daripada peserta didik ini biasanya kita jalankan di kelas 11. Tetapi karena situasi COVID-19 ini, sehingga tahun ini kita tidak bisa menjalankan ini secara maksimal, sehingga kalau memang situasi ini ke depan seperti biasanya tetap kita jalankan praktek. Praktek kerja lapangan ini adalah proses pelatihan, pendidikan dan pembelajarannya yang berada di dunia industri. Seolah-olah peserta didik sudah mulai bekerja dengan situasi di dunia kerja. Dalam rangka mengaplikasikan ilmu yang mereka sudah geluti dan keterampilan yang mereka sudah dapat sesuai dengan kompetensi masing-masing daripada setiap kompetensi keahlian, mereka praktekkan di dunia usaha ataupun dunia industri, kemudian instansi-instansi terkait. Sambil peserta didik itu sendiri, dia belajar dengan dunia kerja yang sesungguhnya, sehingga terciptalah karakter kerja daripada setiap peserta didik. Yang berikut tugas dari Humas yang berikut adalah melakukan hubungan dengan masyarakat, yaitu dalam rangka untuk menjalin kerjasama dengan masyarakat, yaitu dengan komite dan masyarakat sekitar. Yang berikut SMKN 1 WRI juga sudah melakukan kerjasama dengan beberapa donatur untuk pemberian hadiah atau beasiswa bagi siswa-siswa SMKN 1 WRI yang prestasi di bidang akademik, dan ini prestasi khusus untuk peserta didik yang ekonomi orang tuanya petani, tidak diperuntukkan untuk yang PNS orang tuanya. Dan berkaitan dengan situasi COVID sekarang, kami sebagai Humas mengimbau kepada peserta didik untuk tetap kita menjaga protokol kesehatan COVID-19, dan jika ada waktu untuk mampir atau datang ke sekolah SMKN 1 WRI, tetap harus menjaga protokol kesehatan yang ada di SMKN 1 WRI. Salah satunya adalah setiap peserta didik wajib memakai masker. Kemudian tolong baca semua spanduk-spanduk, poster-poster yang berkaitan dengan informasi tentang COVID. Karena kesehatan adalah menjadi hal utama bagi kita semua, sehingga selamat untuk bergabung di SMKN 1 WRI. Sekian dan terima kasih. Selamat siang anak-anak. Pada hari ini saya berada di antara kamu. Baik, saya perkenalkan diri. Nama saya Ricardus Ganis, guru mata pelajaran PPKN di SMKN 1 WRI ini. Saya ada di antara kalian hanya untuk menyampaikan atau memperkenalkan beberapa hal berkaitan dengan keberadaan di sekolah ini. Yang pertama, saya perkenalkan di sekolah ini ada lapangan upacara bendera. Pada saat laksanakan upacara bendera, maka pembina upacara dan para vakasek itu berada di atas, sedangkan bapak ibu guru yang lain itu baris di teras kantor sekolah. Yang kedua, tentang fasilitas yang ada di sini. Fasilitas yang ada di sini ada beberapa laboratorium fisika, kimia, biologi. Lalu ada laboratorium dari setiap kejuruan. Yang pertama, laboratorium kejuruan TBSN, laboratorium tata boga, laboratorium komputer, laboratorium DPIB, laboratorium
APHP, laboratorium ATR, dan laboratorium ATPH. Nah, semua itu berada dalam kompleks sekolah. Karena itu, terhadap semua fasilitas yang ada di dalam ini, maka itu perlu dijaga oleh semua kita yang ada di dalam sekolah ini, baik Bapak Ibu guru maupun kepada peserta didik, karena ini milik kita semua. Selain laboratorium yang ada, untuk gedung yang ada di sini sejumlah 21, yaitu gedung ada kantor sekolah, gedung laboratorium tadi dengan gedung kelas, semuanya 21. Lalu di dalam sekolah ini juga ada 2 asrama, yakni asrama putri dan asrama putra. Bagi anak-anak yang mau tinggal di asrama sekolah, itu ada 2, yang putranya ada, putrinya ada. Daya tampungnya juga memungkinkan untuk peserta didik. Karena itu, semua fasilitas yang ada di dalam, saya tekankan lagi, semua yang ada di dalam itu adalah milik kita semua. Mulai dari lingkungan sekolah sampai dengan di asrama. Jagalah baik-baik semua fasilitas yang ada. Jangan mencoret tembok sekolah. Jangan membuat rusak fasilitas sekolah, karena itu adalah milik pemerintah. Seperti kursi, meja, papan tulis yang ada di dalam kelas masing-masing. Karena itu, semua warga kelas masing-masing, mulai dari ketua kelas sampai dengan semua warganya, itu perlu menjaga fasilitas dalam kelas. Ada semua atribut-atribut dalam kelas, tidak boleh dirusaki oleh warga kelas. Setiap kita saling menjaga dan memelihara semua fasilitas yang ada. Perpustakaan ada di sana. Manakala anak-anak membutuhkan fasilitas sumber belajar, maka ada di sana. Perpustakaan yang ada, berbagai jenis buku ada di sana. Karena itu, mari kita bersama-sama untuk menjaga lingkungan sekolah ini, agar lingkungan sekolah ini nyaman, tertib, dan tidak ada kotoran yang ada berserakan, mulai dari pintu masuk sampai dengan di kelas masing-masing. Di sekolah ini ada aturannya. Aturannya itu adalah sebelum atau 15 menit sebelum masuk kelas, anak-anak ada petugasnya untuk membersihkan kelas masing-masing, agar Bapak Ibu guru tidak masuk dalam keadaan yang tidak bersih. Karena itu, maka tanggung jawab kita, mulai dari balik kelas sampai dengan warga kelasnya, punya tanggung jawab untuk membersihkan kelas masing-masing. Anak-anak, barangkali ini saja apa yang saya sampaikan. Manakala anak-anak mau perkenalkan peruangan nanti ada saatnya untuk kita dari ruangan ke ruangan, dari laboratorium ke laboratorium, untuk kita lebih perkenalkan sekecil mungkin. Dari Bapak, hanya itu saja penyampaian dari saya, dan mari kita menjaga kekompakan, mari kita menjaga kebersamaan, mari kita menjaga kebersihan lingkungan. Bermutu dan berkarakter kuat, berdaya.